ya dengan bahasa-bahasa umum, ya harusnya bahasa akademik, bahasa ilmiah ini. Jadi 3 hal ini memang ada di dalam karya adik-adik berupa tesis, ya. Isi kajiannya berupa kajian keilmuan, begitu. Juga metodologinya menggunakan metode ilmiah dan metode rekayasa sistem. Kemudian yang ketiga nanti penulisan tesisnya pun itu merupakan penulisan dalam kaidah dalam apa namanya, dalam bentuk penulisan ilmiah ya, data tulis ilmiah ya. Saya kira sudah ada ininya juga kan panduannya ya. Nah, kalau kata ini termaskripsi, kalau di ITB namanya tugas akhir begitu untuk S1, tesis sama untuk S2, disertasi untuk S3 ya. Ini sama ini. Nah, kemudian ini perbedaannya ini dari permasalahan, jadi ada beberapa aspek ini. Yang pertama itu adalah yang kedua ini permasalahan itu kalau jenjang ya S1, S2, S3 ya. Skripsi atau tugas akhir untuk S1 begitu. Tesis S2, disertasi S3. Dari persoalannya itu kalau S1 itu diangkat dari pengalaman empirik dan tidak mendalam. Nah, kalau di Teknik Elektro ITB ini tugas akhir itu diambil dari problem nyata yang ada di industri ya. Jadi mengarahnya itu pada penerapan keilmuan untuk tugas akhir S1 di ITB itu yang sekarang menggunakan apa namanya itu apa istilahnya kok lupa saya. Jadi mereka itu dalam tim ya. Satu tim ada 3 sampai 4 orang, 3 orang biasanya 3 mahasiswa begitu. Terus topik-topik dari dosen-dosen dan semuanya diharuskan memang ada hubungan dengan industri begitu. Jadi problem-problem real yang ada di industri memang digali oleh ini yang mengambil topik-topik itu. Dan biasanya ternyata saya perhatikan cukup kompleks juga ya. Mungkin karena satu tim itu terdiri dari 3 mahasiswa, jadi nanti memang dibagi-bagi, ada yang dikerjakan bersama-sama, ada yang dikerjakan masing-masing begitu. Nah, dibagi menjadi beberapa subsistem, mungkin 3 karena pesertanya 3 dalam satu tim, dan itu nanti harus diintegrasikan menjadi satu satu sistem yang harus jalan itu. Dan memang ada hardware-nya, ada sistemnya yang nanti didemokan saat saat sidang tugas akhir ya. Nah, ini berbeda dengan S2. Kalau S2 selain ada pengalaman empirik itu ada teoritisnya. Makanya ini kan adik-adik sudah mulai menggali teori-teori, menggali usulan-usulan yang diusulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, itu kan dalam rangka ya memang mencapai state of the art, kemudian nanti memulai sedikit-sedikit mencari sesuatu sumbangan, ya sumbangan pada ilmu pengetahuan berupa inovasi-inovasi, ya mungkin dari menggabungkan 1-2 metode atau mungkin dengan memperbaiki sebuah metode begitu ya. Nah, ini bedanya dengan S1, saya kira sangat berbeda. Jadi kalau di S2 tentu saja adik-adik memang diharapkan untuk menggali keilmuan seperti tadi yang COVID itu teoritis ya, model dan konsep Lyapunovnya itu betul-betul di lingkup keilmuan, bukan empiris, tetapi memang data-datanya itu melibatkan empiris ya, melibatkan pengalaman empiris yang ada di Indonesia sendiri ya. Jadi itu gabungan antara teoritis dan empiris. Nah, berbeda dengan yang S3. Kalau S3 itu memang diangkat dari kajian teoritis, tapi sebenarnya juga enggak juga. Tapi kalaupun dari empiris itu nanti ditarik menjadi sebuah kajian teoritis begitu ya. Nah, di sini kajiannya sudah bersifat mendalam dan
memang problem-problem yang diangkat itu nanti mendorong untuk menemukan kontribusi baru itu. Kontribusi baru asli ya, asli dari mahasiswanya ya. Jadi untuk memberikan kontribusi bagi keilmuan. Nah, ini bedanya S2 sama S3. Kalau S2 ada inovasi tapi memang tidak diharapkan cukup kompleks begitu ya, menghasilkan sebuah keilmuan baru begitu, enggak kalau di S2. Tapi kalau S3 memang diharapkan demikian. Ada kontribusi asli begitu yang diberikan oleh mahasiswanya. Nah, kemudian yang nomor 3 itu ada kemandirian penulis. Kalau S1 ya 60% penulis, 40% pembimbing. Ya, masih banyak interaksi atau keterlibatan pembimbing di sana dalam memberikan ide-ide, memberikan pemahaman-pemahaman teori-teorinya begitu yang akan diimplementasikan oleh para mahasiswa. Sedangkan di S2 pembimbingnya berkurang menjadi 20%, lebih banyak adalah mahasiswanya. Nah, berbeda lagi kalau di S3 itu harus bisa riset secara mandiri. Kadang-kadang itu kami menemukan juga mahasiswa yang masuk ke S3 itu belum siap, belum bisa riset mandiri. Ini menjadi sebuah masalah besar begitu ya. Nah, tentu saja kalau S3 itu dimulai dari S2 dengan cara seperti yang dilakukan adik-adik sekarang ini, mencari acuan-acuannya ya, sudah punya topik kemudian mengejar state of the art-nya, itu salah satu budaya yang memang harus dibangun dulu sebelum masuk S3. Makanya itu S2 itu bisa sebagai awal dari persiapan studi S3 itu karena seperti itu. Menurut saya budaya itu penting, membangun budaya akademik, untuk melakukan riset ya, penelitian mandiri. Itu kalau adik-adik nanti mau melanjutkan ke S3 itu harus punya ya. Nah, kemudian yang nomor 4, bobot ilmiah, itu kalau di TA itu rendah sedang karena sifatnya implementasi ya, kalau di tugas akhir. Jadi maksudnya bobot ilmiah itu sebenarnya ada pendalaman, pengembangan terhadap teori dan penelitian yang ada, itu maksudnya di situ. Jadi ada inovasi yang bisa dimunculkan begitu. Kalau di S1 itu inovasinya bersifat praktis ya, sehingga bobot ilmiahnya memang rendah sedang. Kalau S2 mestinya sudah sedang ke tinggi ya. Kalau S3 udah pasti di tinggi itu. Jadi diwajibkan mencari terobosan dan teori baru dalam bidang ilmu pengetahuan, itu kalau S3 di situ ya. Sehingga dimungkinkan kalau dilihat S1, S2, S3 dari sisi ke bobot keilmuan begini kan, itu ilmu pengetahuan akan selalu berkembang kalau ada penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh mahasiswa S2 dan khususnya adalah S3 ya. Nah, kemudian pemaparan dominannya deskriptif, tapi kalau di engineering kita kan selalu itu paling tidak ada penentuan spesifikasi, terus implementasinya seperti apa, yaitu kalau di tugas akhir ada analisis itu. Kalau implementasinya sesuai dengan spesifikasi, yaitu dianggap dia sudah memenuhi dari desain sistemnya. Di S2 juga begitu, saya kira sama, tetapi juga coba bagaimana keterkaitan dari teori-teori yang digunakan ya, itu coba dianalisis itu ya. Kalau tadi seperti punya Ahmad yang itu kelihatan sekali bagaimana titik-titik kesetimbangan di dalam model itu kan dibuktikan titik kesetimbangan itu stabil atau tidak. Nah, itu pemaparannya bersifat bisa jadi analitisnya ini ya, mathematical analytis gitu ya. Tidak hanya dengan kata-kata yang bersifat kualitatif, tapi di situ ada persamaan matematik dan angka-angka dapat jadi di situ muncul ya. Nah, apalagi di S3 ini lebih banyak ke dominan analitisnya ya, karena di situ kan apalagi kan kalau mengembangkan keilmuan baru itu mesti punya bukti-bukti ininya, empirisnya, apalagi kalau melakukan generalisasi itu jauh lebih banyak data-data empiris yang diperlukan ya.
Kemudian model analisisnya itu S1 rendah sedang, kalau S2 sedang ke tinggi, ini tinggi ya. Memang analisisnya itu di S2 tadi saya kira sedikit banyak sudah disinggung. Selain analisis dari spek dan implementasinya, coba analisis dari penerapan inovasinya, penerapan dari konsep-konsep keilmuan yang diungkap di dalam tesis ini juga coba dieksplorasi ya, dieksplorasi dan dianalisis. Kemudian yang nomor 7 itu jumlah rumusan masalah. Ini terkait kompleksitas masalah ya. Itu kalau tugas akhir itu ya masalahnya ada 1 sampai 2. Tapi kalau tugas akhir di ITB lumayan ya. Teknik elektronik saya lihat kompleksitasnya kemarin saya nguji itu ada yang membuat robot domba bot itu robot berkaki 4 begitu ya. Kemudian yang saya tawarkan sendiri itu smart forklift itu ya kompleksitasnya lumayan ya. Karena implementasi pergerakan forklift itu pergerakan otonom dan pengenalan objek ya, itu juga lumayan itu. Ya. Nah, tentu saja tesis persoalannya harus lebih dari S1 mestinya ya. Ini kalau ini kan minimal 3 itu dari jumlah persoalannya begitu. Kalau disertasi mestinya memang lebih dari 3 begitu. Tapi juga ini masalah ini ya, saya kira bukan hanya dalam jumlah tetapi kualitas persoalannya begitu. Kalau S3 biasanya karena dia terkait dengan pengembangan keilmuan, bisa jadi masalah-masalah empiris yang bersifat apa namanya, contoh-contoh persoalan itu bisa jadi banyak. Kemudian kalaupun dilakukan generalisasi memang itu penting untuk mencari fakta-fakta, data-data yang cukup banyak gitu. Kalau di tesis tentu saja kalau memang mulainya dari teori-teori inovasi-inovasi baru. Nah, kalau adik-adik semua saya kira semuanya sudah punya basis empirisnya juga ya. Empirisnya maksud saya plan-plannya sudah ada semuanya begitu. Jadi bisa ngambil nanti data-data empiris juga. Oke, kemudian metode ini kebanyakan statistik kalau ini ya. Ya, statistik. Kalau di kita engineering memang statistik itu dapat jadi masuk di dalam analisis begitu. Jadi ada pengujian dan analisis. Statistik di situ digunakan untuk menguji fungsional dari sistemnya ya. Ini bisa menggunakan itu apa namanya regresi ya, time series dan sebagainya. Kemudian jenjang pembimbing ini terkait pembimbing atau penguji. Kalau S1 memang minimal S2 ya. Kalau pembimbing tesis itu ya minimal memang S3. Jadi itu pembimbing adik-adik semua kan semua sudah S3 ya. Ini dan magister yang berpengalaman. Kalau di ITB kemarin ada salah satu kalau di LSKK itu ada yang masih S2, ternyata memang belum bisa untuk membimbing S2 begitu ya. Jadi memang semuanya adik-adik itu sudah doktor semua dan banyak yang sudah pengalaman. Kemudian kalau S3 ya memang minimal guru besar ini profesor dan dokter yang berpengalaman ya. Jadi untuk menjadi promotor itu kalau di ITB minimal jabatannya lektor kepala dan lektor kepala nanti harus memenuhi syarat-syarat untuk mendaftar menjadi ini promotor begitu itu harus punya karya-karya ilmiah juga di situ ya. Jadi untuk menjadi promotor pun itu tidak sembarangan, artinya memang juga ada syarat-syarat tertentu yang itu sebagai ini saja bahwa kalau untuk membimbing sebagai promotor kan dia harus mengarahkan begitu. Nah dia harus punya kapasitas memang sudah mastering dalam melakukan riset begitu ya, di dalam menggali inovasi-inovasi begitu. Kemudian ini yang ketiga aspek
orisinalitas penelitian. Nah, kalau tugas akhir ya bisa jadi dia replikasi dari penelitian orang lain, tetapi dibedakan tempat kasus atau mungkin plannya yang berbeda begitu ya. Itu S1. Nah, kalau tesis sudah ada ini, ada inovasi, ada orisinalitas sudah muncul walaupun memang tidak sebanyak dari S3. Kalau S3 itu harus orisinil ya. Nanti adik-adik juga membuat paper itu akan dicek itu apakah ada paper-paper yang lain yang sama begitu. Apakah kata-kata atau kalimat itu ada yang sama, itu cek itu nanti ya. Diusahakan betul, makanya ketika menulis paper itu juga diusahakan dengan pemahaman sendiri sehingga bisa dijamin orisinalitasnya itu. Itu baru dari sisi pengungkapannya ya. Nah, nanti dari sisi ide, dari usulan-usulannya itu akan dicek lebih detail lagi. Nah, ini adik-adik ya, perlu dipahami, disadari bahwa untuk tesis ini adik-adik perlu mengembangkan ide-ide agar punya nanti usulan-usulan yang bersifat baru, orisinil, walaupun tidak terlalu ke arah teoritis, enggak begitu, tapi adalah di situ ya. Seperti tadi punya Egi itu converter ya, converter bagaimana ripple-ripple-nya itu bisa diminimumkan, itu bisa jadi inovasi baru di situ ya. Artinya misalkan efisiensi converter yang lama yang ada sekarang misalnya berapa efisiensinya 70% begitu bisa naik jadi 80% itu sudah sebuah inovasi ya. Kemudian yang aspek nomor 11 itu penemuan hal-hal baru, itu tidak harus. Kalau di tesis ya di tugas akhir tidak harus, tapi kalau di tesis itu diutamakan ya. Ini makanya adik-adik di situ ya kita tiap Selasa adik-adik mengungkap progresnya itu dalam rangka salah satunya nanti juga mencapai dulu state of the art begitu. Itu pasti kalau sudah mencapai state of the art kemudian menggali lebih dalam lagi, nanti ya insya Allah ketemulah ide-ide baru di situ ketemu. Tapi memang adik-adik semua perlu mencari paper-paper sebanyak mungkin begitu ya. Ini nanti ada dalam aspek yang ke-13 itu harus berusaha mencapai state of the art-nya. Kalau sudah mencapai itu ide-ide akan muncul di situ ya. Nah untuk disertasi ini penemuan hal yang baru itu harus untuk S3. Ya. Kemudian publikasi. Kalau tugas akhir memang ada, tapi untuk di kampus saja atau disarankan nasional. Kalau tesis itu, kalau nggak salah di kita itu minimal, nggak tahu ya, coba dicek nanti apakah minimal nasional, tapi kebanyakan internasional itu. Ya kan papernya juga harus dalam bahasa Inggris itu. Jadi kalau nggak salah ini minimal internasional ya ke apa namanya bukan jurnal ya, tapi adalah konferensi internasional. Ya. Nah, apalagi kalau disertasi itu malah harus jurnal itu, jurnal internasional. Kalau nggak salah sekarang minimal malah Q2 itunya, kualitas jurnalnya. Ya sekarang udah jauh lebih tinggi ini spek yang diminta untuk S3. Ya. Terus yang aspek nomor 13 jumlah rujukan, kalau S1 ya minimal 20. Itu adik-adik tuh minimal tesis tuh 40 tuh ya. Tuh makanya nanti kalau sudah tahu sistemnya seperti apa, coba di breakdown begitu menjadi beberapa subsistem dan dari sub-subsistem itu mencari acuan-acuannya. Tadi untuk ke topik yang ini masuknya ke gambaran besarnya kan pasti mencari paper ya. Itu sudah ada paper, kemudian nanti di breakdown, dari breakdown itu mencari paper lagi. Saya kira 40 itu minimal tercapai lah ya. Nah, untuk disertasi minimal 60. Kalau saya lihat disertasi itu sampai 100 lebih biasanya acuannya ya. Nah, ini memang adik-adik sekarang berlatih ini mencari paper-paper, berlatih membaca paper, mensarikannya begitu ya.
dan diusahakan minimal itu 40 coba. Ya ini sebuah perjuangan kan, makanya memang tidak mudah untuk melakukan kajian disertasi, tesis juga tidak mudah, harus membangun kultur dulu, membangun kultur akademik, mencapai state of the art itu dari membaca berbagai literatur yang terkait begitu, ya. Kemudian yang nomor 14 itu metode atau program statistik yang biasa digunakan. Ya, adik-adik bisa menggunakan nanti kalau analisisnya menggunakan inilah, menggunakan MATLAB bisa itu. Ya. Iya baik, ini adik-adik saya kira beberapa perbedaan, ini dalam perjalanannya juga akan saya update terus, nanti kalau ada update akan saya sampaikan. Ya. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan adik-adik. Kalau tidak ada, saya masih menunggu sampai 9.30 ya. Tetapi sampai 9.30 coba adik-adik kumpulkan dulu acuan-acuannya. Saya ingin tahu masing-masing sudah punya acuan berapa jumlahnya ya. Tolong dilaporkan nanti jam 9.15 jumlahnya saja. Masing-masing sudah punya acuan jumlahnya berapa. Tentu saja nanti Selasa depan coba disampaikan dalam presentasi paper-papernya itu judulnya apa, terus dari mana, ya diusahakan yang berkualitas, jangan yang tidak berkualitas. Terus dia munculnya tahunnya tahun kapan, coba di list, didaftar, kemudian dipresentasikan pekan depan. Syukur-syukur adik-adik sudah dibaca dan disarikan begitu. Ini paper ini isinya apa, penulisnya siapa, ya kebaruannya di mana, ya kan saya juga sudah memberikan ini ya, acuan bagaimana membaca paper itu. Ya, itu dari sana itu. Dibaca dulu terus adik-adik sekarang udah mulai mencari acuannya, ya. Saya tunggu ya jam 9.15 nanti masing-masing melaporkan saja jumlah acuannya sudah berapa, ya. Baik, ini saya off dulu. Silakan dicari dulu.